Terus Bu ya, kalau misalkan saya selesai tawaf nih, tiba-tiba ada hal yang membatalkan wudhu gitu, atau enggak kencing atau enggak apa, buang air, buang angin seperti itu. Terus kita boleh nggak sa'i tanpa berwudhu gitu, tanpa ada wudhu? Iya. Kalau sa'i itu ibadah yang tidak dipersyaratkan adanya bersuci. Jadi misalnya kita tawaf udah selesai nih, 7 putaran, udah sholat di belakang makom Ibrahim 2 rakaat, kita minum air zam-zam, subhanallah, habis minum air zam-zam, HIV, hasrat ingin pipis. Masya Allah, baru tahu HIV. Iya. Artinya kan dia keluar dulu dari arena itu, cari toilet kan. Sebenarnya dekat juga toiletnya sebenarnya. Ya asal tahu aja sih. Ya tanya pada pembimbingnya sama mutawifnya, mereka tahu di mana ada toilet yang dekat dari situ. Nah, keluar dulu, tidak masalah. Tapi ya kalau misalnya waktu ke arah sholat itu masih sangat jauh, nggak masalah. Habis pipis atau habis buang air, buang angin misalnya, tidak wudhu lagi, itu tidak masalah kalau untuk sa'i. Tapi tentunya ya kalau ngikutin perasaan sih nggak nyaman ya. Namanya ibadah ya, kita menghadap Allah ya. Nyaman. Tapi ya terus terang saja memang sa'i itu memang tidak dipersyaratkan untuk bersuci. Nah, sekarang begini, permasalahannya banyak di antara kaum muslimin, terutama dari Indonesia, apalagi yang biasanya tadi yang baru nyampe hotel beberapa saat kemudian langsung tawaf tuh, kan disusul kemudian sa'i. Biasanya tuh pengalaman saya, pada waktu sa'i, di tengah-tengah sa'i kita dengar iqamah subuh. Oh iya. Jadi misalnya kita mulai itu dari jam 2 malam ya, jam 2 malam di sana tawaf. Itu berakhir itu bisa subuh, sekitar 2 atau sampai 3 jam lah, tergantung kalau kita mobilitasnya cepat. Iya cepat, tapi kalau kita cari santai pelan, itu nanti subuh tuh bisa jadi di tengah-tengah sa'i. Nah kalau kita lagi di tengah-tengah sa'i, kemudian iqamah, kemudian kita belum wudhu, nah tadi buang angin atau buang air, nggak langsung wudhu gitu, resikonya nanti ketika pas iqamah, sholat kan harus bersuci. Betul. Lari-lari akhirnya kita cari wudhu dulu, rakaat sudah berlalu. Iya. Maka walaupun secara hukum sa'i itu tidak dipersyaratkan bersuci dulu, tapi tetap lebih baik kita berwudhu, bersuci untuk jaga-jaga persiapan nanti barangkali iqamah sholat subuh ya. Di samping itu kan kita tahu tuh fadilahnya wudhu, memperbaiki wudhu. Nah kalau kita lihat fadilahnya wudhu dan menjaga wudhu itu adalah tanda keimanan seseorang. At-tuhuru syatrul iman, kata Nabi SAW. Wudhu itu setengah dari iman. Ya kita jaga. Berarti alangkah baiknya kita jaga wudhu kita, jangan sampai kita batal wudhu, sa'i, batal wudhu, terus tiba-tiba ketemu iqamah, salat berjamaah, kita harus buru-buru nyari wudhu dulu, harus nyari tempat untuk berwudhu, jangan sampai gitu ya. Terus Bu ya, kalau misalkan kita nih mayoritas kan orang Indonesia, kita ada banyak yang nggak hafal doa-doa susah ini Bu ya, boleh nggak sih kita baca doa yang kita bisa aja gitu? Terus ada kan namanya buku petunjuk tuh, biasanya boleh nggak baca gitu, atau nggak doa yang kita hafal aja, boleh nggak sih Bu ya? Masalah doa-doa dan bacaan-bacaan ya, pertama saya ingatkan kaum muslimin, penting juga kita tuh menghafal doa-doa yang memang benar-benar dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kita berkesulitan, kita bisa mengikuti
pembimbing kita. Tapi kita tegaskan dulu bahwa saya ingin mengikuti yang sesuai dengan sunnah Nabi. Itu yang kedua. Kalau memang betul-betul kita tidak bisa baca Arabnya lah gitu ya, barangkali ada di antara kita ya sepanjang hidup belum pernah belajar baca Al-Quran, belum pernah kenal huruf Arab gitu ya, mungkin minta dituliskan Latinnya gitu, nggak masalah juga. Atau langkah terakhir, aduh ribet banget ya, harus pakai doa Arab gitu ya. Saya terus terang saja nggak bisa. Saya jauh lebih lancar kalau saya berdoa kepada Allah pakai bahasa saya sendiri dah. Allah pasti paham bahasa kita. Jangankan bahasa kita, bahasa semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap, malam kelam di cat hitam. Allah paham bahasanya. Jadi tidak masalah. Silahkan pakai doa-doa yang kita miliki atau hajat-hajat kita sendiri. Oh, boleh berarti. Tapi sebenarnya begini Gimana, Bu ya? Zikir-zikir dan doa-doa yang ada di tawaf, sa'i itu sebenarnya yang lumrah sehari-hari itu kita zikirin. Apa coba contohnya? Kita mulai tawaf nih ya. Bismillah wallahu akbar. Siapa yang udah bisa? Bismillah wallahu akbar. Satu ya. Udah mulai keliling. Nggak ada bacaan yang harus seperti apa spesifik, nggak ada ya, nggak ada. Tapi kalau seandainya mau pakai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, 4 kalimat ini masa sih nggak hafal? Iya betul, ya dah sampai di rukun yamani menjelang hajar aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini lumrah banget. Jadi nggak ada yang susah. Jangan berpikir susah. Nah, berarti doa-doa ini sebenarnya sudah biasa kita baca, sudah biasa kita zikirkan ya. Jadi nggak usah khawatir. Sa'i juga gitu, Sa'i itu ketika kita naik bukit Sofa ya. Bacaan yang paling dominan tuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasa bacaan di salat ya. Allahu akbar 3 kali dulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Misalnya cuma sampai situ aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tetap sah. Umrohnya tetap sah. Jangan khawatir. Habis itu doa, minta kepada Allah. Ya. Tapi kalau dalam tutorial umroh saya jelaskan selengkap mungkin, contoh dari nabinya begini. Ayo kita belajar. Gitu ya. Sebenarnya mudah loh umroh tuh mudah. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita nggak bisa doa ini, Allah ngerti apa yang kita minta, doa yang kita panjatkan dengan bahasa kita sendiri, insya Allah Allah ngerti, Allah yang punya bahasa, seluruh bahasa. Terus Buya, kalau misalkan kita lagi sa'i nih, tiba-tiba ada iqomah tuh, kita harus gimana tuh Buya? Lagi sa'i ada iqomah seperti tadi yang saya ceritakan ya. Tentunya kita harus siap-siap sudah punya wudhu ya. Betul. Nah, baik sa'i maupun tawaf ya. Di tengah-tengah tawaf, di tengah-tengah sa'i ada suara iqomah salat, maka kita hentikan tawaf dan sa'i kita. Kita ikut berbaris bersama kaum muslimin salat. Seusai salat nanti sudah selesai, kita misalnya berzikir, kita mulai lagi, lanjut dari tempat kita tadi, kita lanjutkan. Makanya kita berhentinya pada waktu tawaf ataupun sa'i, ya berbarisnya di situ aja di tempat kita berhenti. Kalau misalnya kita baru sampai 3 putaran, ya 3 putaran, berarti kan 4 lagi menuju 7 tuh. Lanjutkan angkanya tadi. Ketika berhenti berbaris, misalnya kita baru selesai 3 putaran. kita langsung menghadap Ka'bah dan kita ikut berbaris bersama kaum muslimin dan kita sholat fardu di situ. Setelah selesai kita lanjutkan masuk ke
putaran keempat dan seterusnya begitu. Begitu pula kalau kita batal. Ya. Nah, kalau tawaf itu kan harus bersuci. Bersuci. Ya, kita dalam keadaan suci. Misalnya batal wudhu kita dalam keadaan kita lagi muter, baru putaran ketiga misalnya, aduh pengen buang angin, buang aja nggak apa-apa. Ya, nggak dosa. Ya, tapi batal tawafnya bukan batal dalam arti harus ngulangi dari awal, enggak. Kan udah 3 tuh. Buang angin atau bahkan pengen buang air. Kita pergi saja dulu ke toilet, keluar dari lingkaran tuh. Kemudian nanti masuk lagi, sudah wudhu, sudah bersuci, balik lagi. Dari apa? Pertama. Enggak ngulang dari pertama. Melanjutkan. Oh, melanjutkan. Putaran berikutnya. Oh, berarti melanjutkan lagi. Oh, oke gitu ya. Berarti sangat dimudahkan, benar-benar mudah ini ya. Berarti kita kalau misalnya ketika sa'i ataupun sedang apa di sana tawaf, kalau misalnya ada iqomah lebih diutamakan ya, diutamakan untuk sholat berjamaah terlebih dahulu.